Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ya. Berarti ada dua. Itu di belakang. Oh, ini surat. Kembali kita hadiri majelis ilmu, majelis yang banyak disesalkan penghuni neraka, karena Imam Bukhari menampilkan ayat wa qalu, mereka penghuni neraka berkata, lau kunna nasma'u, kalau dulu kami menyisihkan waktu untuk mendengar di sini mendengar ceramah, au naqilu, atau sempat berpikir betapa pentingnya hadir di majelis ilmu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang ini masuk neraka gara-gara tidak menyisihkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Akhirnya orang kalau tidak datang ke pengajian, tidak kenal halal dan haram, hak batil, sunnah bid'ah, perintah larangan, mana perbuatan yang mendatangkan pahala, mana perbuatan yang mendatangkan dosa. Akhirnya perintah tidak dilaksanakan, larangan diterjang. Ini akibat karena dia tidak datang ke majelis taklim. Baik, berkenaan dengan adab, etika menuntut ilmu, kita bahas terlebih dahulu. Ada apa lagi Bu ini? Ada gangguan? Oh begitu. Ada kemungkinan break lagi nanti? Enggak ada? Ya tergantung ya, silahkan. Saking agungnya ilmu, menurut teori harusnya anak tunduk patuh ikut bapak. Tapi logika ini dibalik. Justru bapak harus ikut anak. Maaf, saya ulangi tadi. Menurut teori, anak itu harus tunduk patuh mengikuti bapaknya. Tapi karena faktor ilmu, ternyata bapak harus ikut anaknya. Inilah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, ya abati qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Wahai ayah, aku punya ilmu yang ilmu itu tidak bapak miliki. Apa itu? Ilmu tauhid, wahyu dari Allah. Fattabi'ni, oleh karena itu ayo wahai ayahku ikuti aku. Jadi saking agungnya ilmu sampai-sampai orang tua harus tunduk patuh mengikuti anaknya. Baik, saking agungnya ilmu yang kedua, sampai-sampai ibu kenal seorang yang bernama Nabi Musa. Dia nabi, dia rasul, dia memiliki kitab Taurat, dia termasuk satu di antara dua orang rasul yang telinganya pernah mendengar suara Allah langsung. Karena tidak semua nabi diberi kesempatan mendengar atau berdialog langsung dengan Allah, kecuali hanya Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya ranking kedua terbanyak di bawah Rasulullah SAW, termasuk ulul azmi. Itu Musa. Sementara ibu kenal Khidir.
Khidir ini statusnya sebagai nabi masih diperdebatkan para ulama. Dia nabi atau orang soleh? Karena dalam Al-Quran Allah tidak menyebut nama Khidir, tidak juga menyebut statusnya sebagai rasul, tapi fawajada, bertemulah Nabi Musa abdan, dengan seorang hamba, min ibadina, dari sekian hamba kami. Nah, Khidir disebut oleh Allah sebagai abdan, maka banyak ulama mengatakan berarti dia bukan rasul. Jadi Musa nabi jelas, rasul, ulul azmi, punya kitab Taurat, pengikutnya terbanyak, ranking kedua di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khidir statusnya tidak jelas. Ternyata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimna rusda. Wahai Khidir, kata Nabi Musa, boleh tidak aku menuntut ilmu kepadamu? Jadi seorang yang statusnya agung harus ikut dengan manusia yang tidak jelas statusnya, karena para ulama tidak sepakat karena faktor ilmu. Kemudian malaikat jelas tidak mungkin berbuat maksiat. Kenapa malaikat harus sujud kepada Adam? Wa 'allama Adamal asma'a. Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam tentang semua nama benda yang ada di bumi ini. Begitu ditanyakan kepada Adam, semua pertanyaan disapu bersih oleh Nabi Adam, tapi begitu diajukan kepada para malaikat, jawaban malaikat adalah subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu untuk menjawab pertanyaan engkau. Hasilnya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, kami firmankan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, seluruh malaikat akhirnya bersujud kepada Adam. Kenapa malaikat harus sujud kepada Adam? Faktor ilmu. Baik, akhirnya benarlah beberapa kali Allah menyebut ilmu dalam Al-Quran dengan kata sultan. Dalam bayangan ibu, sultan atau sultan itu kan penguasa. Maka betul, orang yang berilmu itu lebih berhak untuk berkuasa, memimpin. Mana buktinya? Ada laki-laki miskin akhirnya diangkat menjadi raja. Laki-laki itu bernama Tolut. Bani Israel harus tunduk patuh kepada Tolut, sementara Bani Israel berkata ayatnya, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta. Nabi itu berkata, Tolut sudah ditetapkan sebagai pemimpin kalian. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kenapa dia harus jadi pemimpin? Padahal dia orang miskin, hartanya sedikit. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah yang telah menetapkan dia menjadi pemimpin karena dia hebat ilmunya, hebat badannya. Fisiknya kuat, ilmunya luas. Maka ketika rukun Islam paling agung di bawah syahadat adalah sholat, ketika sholat diperintahkan untuk ditunaikan secara berjamaah, ternyata yang berhak menjadi imam ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak menjadi
imam siapa yang paling menguasai kitabullah. Karena hadis ini Amr bin Salamah ditetapkan menjadi imam di kota Mekah, wa ana ibnu sittin aw sab'in, padahal usiaku saat itu 6 atau 7 tahun. Anak 6 atau 7 tahun menjadi imam. Kenapa? Karena dia paling menguasai kitabullah. Ini bukti bahwa ilmu itu adalah sultan, penguasa. Baik. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi agungnya ilmu sebelum masuk adab menuntut ilmu. Baik, saking agungnya ilmu sampai-sampai Ibnul Qayyim membanding-bandingkan antara ilmu dan harta. Mana yang lebih mulia, ilmu atau harta? Coba saya tanya dulu. Kira-kira kalau ibu diberi pilihan oleh Allah, pilihan pertama diberi uang 3 triliun. Kenapa, Bu? Ya nggak apa-apa, ngalamun kan gratis, Bu. Mumpung gratis sekalian yang besar. Allah memberikan pilihan, mau dikasih 3 triliun atau bisa hafal 30 juz. Suruh milih salah satu, dua-duanya minta diambil, itu kan rakus. Pilih salah satu, Bu. Kalau ada, wah saya pilih hafal 30 juz, kelihatannya saya suudon, bohong itu. Kenapa, Bu? Kelihatannya saya suudon. Baik. Nah, sekarang kita banding-bandingkan antara ilmu dan harta. Apa bedanya? Ilmu itu, harta itu bisa ketinggalan zaman. Kalau ilmu tidak mungkin usang, tidak mungkin kuno. Contoh, saya ketika SD diberi kesempatan mencet mesin ketik. Masya Allah, bangganya luar biasa. Di kemudian hari akhirnya muncul komputer. Maaf, mesin ketik diminta untuk menyingkir. Alhamdulillah saya punya komputer, rajin ngetik. Ketika di rumah punya komputer, muncullah laptop, diprovokasi teman-teman, hari ini masih megang komputer. Akhirnya komputer saya singkirkan, saya beli laptop. Ini bukti bahwa harta bisa ketinggalan zaman. Saya masih ingat ketika SD tahun 80-an, yang punya pesawat telepon hanya kantor polisi, kantor camat. Tahun 80-an. Hingga akhirnya ketika saya berkeluarga tinggal di Bekasi, bangga luar biasa, datang ke Telkom, pasang telepon 02188362338. Pokoknya kalau ada yang nelpon bahagia, girang. Akhirnya muncul apa? Wartel di mana-mana. Menjamur, orang akhirnya berlomba-lomba bikin wartel. Begitu ada HP, wartel pada mati, akhirnya apa? Telepon rumah sudah ditinggalkan, yang dipegang HP. Dulu ada SMS, tapi sekarang SMS kan sudah hilang, yang ada WA. Jadi harta bisa ketinggalan zaman. Tapi jangan coba-coba ibu habis pengajian musyawarah, ibu-ibu tolong pengajian selesai jangan pulang, kita akan merapatkan, membicarakan apakah wudu pada zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu masih cocok tidak tata caranya. Perlu tidak dibulak-balik kaki dulu baru kumur-kumur misalnya. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah tidak mungkin ketinggalan
zaman, tapi kalau harta bisa kuno. Baik, itu satu. Dua, ilmu mengangkat derajat, tapi harta bisa saja menurunkan derajat. Ilmu mengangkat derajat, tapi harta bisa menurunkan derajat. Karena Allah menjamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu. Saya beri contoh. Awal 2000 saya membeli rumah BTN. Meskipun saya diolok-olok, BTN itu kan bangunan tidak normal. Sesuai prediksi, baru 2 bulan, ini bukan salah BTN-nya ya Bu ya, yang salah itu yang bangunnya, banyak korupsi. Baru 2 bulan saya tempati, temboknya sudah coplok mengelupas. Sepakat dengan istri kita akan bongkar. Betul, ternyata pondasi itu kan harusnya ada 4 besi, diikat dengan besi lagi, disebut dengan cincin. Ternyata cuma 1 besi melintang saja. Coba itu pondasi. Kan bahaya luar biasa. Berarti betul bangunan tidak normal. Nah, yang mengerjakan rumah saya tanya, "Bapak dari mana?" "Dari Magelang." "Di Magelang Bapak kerja apa?" "Tukang batu." Di bawah terik matahari memecah batu di sungai, kemudian diangkat ke atas, dimasukkan ke truk, dijual. Saya tanya, "Sehari Bapak dapat berapa?" 30.000. Di bawah terik matahari bercucuran keringat. Sementara ada anggota pengajian kita, Pak Dokter, spesialisasinya adalah menghancurkan batu empedu, batu ginjal dan lain sebagainya. Kerja di ruangan ber-AC, tidak tersengat matahari, kulitnya putih, bersih. 1 pasien Bapak dapat berapa? Dapat 3 juta. Coba sama-sama batu yang dipecah, hasilnya beda. Apa yang membedakan? Faktor ilmu. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Jadi ilmu mengangkat derajat, tapi harta bisa menurunkan derajat. Saya mencari contoh, ternyata tetangga sendiri yang memberi contoh. Tetangga saya pagi-pagi mau pergi kerja, naik motor, biasa naik motor, pagi-pagi motor dicuci, dielap sampai kering, disemprot kit sehingga nampak mengkilat. Motornya sudah cakep, ternyata yang punya motor belum mandi. Coba cakepan mana? Motornya atau yang punya motor? Ternyata hartanya jauh lebih indah daripada yang memiliki. Berarti saat itu dia sedang direndahkan oleh hartanya sendiri. Jadi harta bisa merendahkan pemilik. Kemudian ketiga, harta itu kalau dikeluarkan berkurang, kalau ilmu disampaikan akan bertambah. Saya punya 10.000, 5.000 untuk mie ayam, 2.000 teh botol. Saya keluarkan berarti tersisa 3.000. Tapi kalau saya punya ilmu, saya ceramahkan, saya daurahkan, saya sampaikan di mimbar-mimbar Jumat. Ilmu itu tidak mungkin akan luntur, justru semakin bertambah. Sama dengan dokter, semakin lama praktek, dia akan semakin banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Baik, kemudian ilmu menjaga pemiliknya.
sementara harta justru dijaga oleh pemiliknya. Terjadi penumpukan massa di belakang kelihatannya. Kalau ini ada meja satu lagi kelihatannya bagus, Bu. Kalau ada yang mau duduk di depan di sini. Baik. Nah, engap Bu di situ. Maju kan lebih bagus. Duduk di meja protokol juga boleh. Baik. Ibu kalau punya ilmu itu akan menjaga. Bangun jam 2 malam, ilmu mengingatkan. Kemarin kan pelajaran tentang sholat tahajud. Manfaat sholat tahajud A, B, C, D, E. Akhirnya karena ilmu, ibu tinggalkan tempat tidur untuk menunaikan sholat malam. Orang tidak jadi berbuat maksiat karena dia mendapatkan ilmu di majelis taklim bahwa perbuatan itu menjerumuskan pelakunya ke neraka. Tapi kalau ibu punya harta, maka justru ibu yang disibukkan untuk menjaga harta itu. Motor saya saja di luar saya gembok. Meskipun saya kalau parkir meskipun ada satpamnya, enggak, pokoknya harus saya gembok. Karena bisa saja suatu saat satpamnya malawung, akhirnya pencuri datang kemudian hilang. Tahu Bu malawung, Bu? Tahu malawung itu apa ya? Ya ngalamun lah. Kemudian ilmu warisan Nabi, sementara harta warisan orang kaya. Ilmu itu warisan Nabi, kalau harta warisan orang kaya. Wa innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yurasu dirhaman wala dinaron, para nabi ketika mati tidak meninggalkan warisan berupa uang dinar dan dirham. Wa innama warasu al ilma, yang mereka tinggalkan warisan berupa ilmu. Sementara harta warisan orang kaya. Nah, kadang-kadang justru karena warisan ini pecah hubungan kekeluargaan. Sehingga kan benar kalau ada ungkapan seorang wanita hebat kalau sedang mendampingi suami saat suami sedang susah. Laki-laki itu hebat ketika sudah sukses. Anak-anak orang tua hebat, bagus. Lihat saat orang tua meninggal dunia, warisan sedang dibagi. Kira-kira masih akur tidak? Justru di titik inilah sering hubungan tidak harmonis antara kakak dan adik karena perkara warisan. Baik, kemudian ilmu tidak bisa diukur, sementara harta bisa dikalkulasi. Ibu bisa tanya ke KPK, hartanya Pak Ridwan Kamil berapa? Jadi harta itu bisa dihitung. Tapi kalau ilmu tidak bisa dihitung-hitung. Ibu tidak bisa tahu ilmu saya berapa kilo. Nggak akan ketahuan. Paling ketahuan berdasarkan apa? Berdasarkan gelar. Meskipun hari ini gelar pun belum menunjukkan kedalaman ilmu seseorang. Karena teman saya S2. Saya tanya, tesis skripsi Anda apa? Begitu saya lihat, ya Allah, ini pelajaran SMA kelas 2 dulu di pesantren. Karena sedang membahas Nidholul Hukmi. Nah, itu kan pelajaran kita dulu di pesantren. Kelas 2 SMA. Dia juga nyengir. Nggak tahu saya sudah dapat S2.
dengan tesis seperti ini. Maka betul banyak SAG ternyata tidak bisa bahasa Arab. Juz 30 saja tidak hafal. Akhirnya menjadi olok-olokan. SAG itu olok-olokannya apa? Sarjana agak gimana gitu loh. Masya Allah. Baik, jadi ilmu tidak bisa diukur. Kalau harta bisa dikalkulasi, dihitung-hitung. Selanjutnya, ilmu akan setia menemani pemiliknya. Kalau harta tidak. Karena ibu meninggal dunia sudah otomatis harta itu turun ke anak cucu. Bahkan yang menyedihkan, kalau seorang laki-laki kaya raya punya istri, kemudian si laki-laki ini meninggal dunia, suatu saat istri dinikah oleh laki-laki lain tinggal di rumah itu. Jadi harta itu tidak setia, bahkan boleh jadi merepotkan karena yudkhalu fuqaraul muhajirina ala agniyaim biqadri khamsimi asana. Orang fakir masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Karena orang miskin yang dihisap hanya amal, hartanya tidak ada. Kalau orang kaya amal beres, baru hartanya yang dihitung-hitung. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin banyak daftar pertanyaan dari Allah. Karena ada kaidah harta bila haram diadab, bila halal dihisab. Jadi halal pun tetap bikin repot. Kemudian harta bisa hilang, tapi kalau ilmu tidak mungkin bisa dicuri. Misalnya, saya diminta untuk mengisi kajian tentang cara membagi waris. Kepada panitia, saya minta maaf Bapak, Ibu, ilmu waris saya hilang dicuri teman saya. Enggak mungkin. Tapi kalau harta itu bisa hilang, dicuri, diserobot. Maka kalau ada acara ulang tahun, momen ulang tahun itu Bu, biasanya kan bahagia, keplok-keplok. Padahal acara ulang tahun dia sudah kehilangan usia 1 tahunnya. Kenapa dia bahagia? Coba saya tanya, kalau ada orang kehilangan motor, keplok-keplok bahagia, itu waras tidak Bu? Nggak waras. Ini kehilangan 1 tahun umurnya, kok dia bahagia bisa senyum. Hilang motor, harta itu bisa dicari lagi. Tapi kalau hilang nyawa, hilang usia 1 tahun, usia itu tidak bisa dicari lagi. Jadi sebenarnya acara ulang tahun itu sebenarnya menunjukkan dia sedang bahagia, tidak pada tempatnya. Harusnya nangis. Apalagi kasihan kalau niup lilinnya sebanyak usianya 70 tahun, harus niup 70 lilin, kasihan. Ditiup satu persatu, akhirnya capek, mati dia di usia 70 tahun. Baik, inilah contoh banding-banding antara ilmu dan harta. Baru kita masuk pembahasan adab menuntut ilmu. Yang pertama, menuntut ilmu harus ikhlas karena Allah. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihillahu azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya
lam yajid irfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang harusnya ikhlas mengharap wajah Allah, ternyata dia menuntut ilmu murni ingin mendapatkan keuntungan dunia, nanti hari kiamat dia tidak akan mencium aroma surga. Wanginya surga tidak dicium apalagi masuk. Nah, contohnya apa? Menuntut ilmu karena Allah. Misalnya ibu-ibu punya putri, punya anak perempuan, lulus SMA, mendaftarkan diri ke kedokteran urusan kandungan. Spesialisasinya adalah dokter kandungan. Ibu kan pasti nanya kepada putrinya, "Neng, kenapa masuk jurusan ini?" Karena rata-rata dokter ahli kandungan perempuan. Saya tidak ridho aurat perempuan diperlihatkan kepada dokter laki-laki, itu aurat. Saya ingin menjaga aurat kaum wanita. Berarti dia mengambil jurusan kandungan itu niatnya karena Allah. Contohnya begitu. Anak kedua ternyata dokter, terserah dokter apa. Anakku, kenapa kamu ingin jadi dokter? Karena saya ingin menjadi dokter tidak hanya sekedar dokter. Saya ingin mendidik pasien bahwa penyakit ini berasal dari Allah. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan aku. Sehingga dokter-dokter yang sudah banyak terjun ke majelis-majelis taklim, ketika menangani pasien langsung yang ditanamkan pertama kali bahwa ini penyakit yang menyembuhkan bukan saya, tapi Allah. Tanamkan keyakinan bahwa Allah lah yang menyembuhkan. Akhirnya apa? Pasien diingatkan ini penyakit menghapus dosa. Sehingga bapak dengan penyakit ini nakian minad dzunub, menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi tidak hanya memberikan resep, tidak hanya memberikan obat, tapi edukasi tauhid diberikan para dokter. Berarti dokter ini menuntut ilmu, masuk fakultas kedokteran, ingin mengislamkan dunia kedokteran. Itu contoh menuntut ilmu dengan harapan mendapatkan ridho Allah. Tidak sekedar yang penting saya dokter sehingga kaya raya, punya banyak rumah, mobil saya gonta ganti. Baik, itu satu. Nah, yang kedua, mencatat ilmu. Kenapa? Al ilmu saydun wal kitabatu kuyuduhu. Ilmu itu ibarat buruan, dan pulpen itulah cara mengikat ilmu. Buruan kalau ibu sudah dapat harus diikat supaya tidak hilang. Nah, ilmu juga harus diikat dengan cara apa? Ditulis. Maka Allah berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pulpen dan apa yang mereka tulis. Berarti pulpen itu harus dimiliki karena untuk menulis ilmu. Baik. Nah, kemudian kalau ibu sudah dapat ilmu, sudah dicatat, itu harus dihafal. Yang ketiga, diulang-ulang lagi. Kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam la yata'ammalu la kanu idza ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'ammalu ma fiha minal ilmi wal amal. Kebiasaan para sahabat datang menghadap Rasulullah menuntut ilmu, mengambil 10 ayat, tidak ada keinginan menambah ilmu kecuali 10 ayat itu sudah dihafal dan sudah diamalkan. Jadi diikat dengan cara ditulis
di rumah dibuka lagi, dihafalkan dan segera diamalkan, maka ilmu itu tidak akan hilang. Seperti santri dulu diajari tata cara membagi hukum waris. Saya punya keyakinan, Bu, satu kelas di pesantren, teman-teman satu kelas setelah lulus kalau ditanya tentang cara membagi waris, ini live video his ended. What's the meaning? Ini gimana ini? Udah selesai berarti? End, did. Berarti sudah past tense, the end. Coba diperiksa lagi, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa? Kalau ibu menuntut ilmu, dianjurkan duduk paling depan. Nah, baru ketahuan. Mana dalilnya? Kalau ibu punya kitab Arba'in An-Nawawiyah, bukunya kan kecil. Itu kitab isinya 40 hadis, dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ibu buka hadis kedua, Rasulullah sedang mengisi pengajian, ittala'a alaina rajulun syadidu sawadi sya'ri syadidu sawad bayadi thiyab. Tiba-tiba datang sosok laki-laki memakai baju serba putih, rambut betul-betul hitam tertata rapi, duduk paling depan. Hingga akhirnya terjadilah tanya jawab. Terjadilah tanya jawab. Siapa yang bertanya? Jibril. Hadis ini disimpulkan oleh Imam Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Oh, berarti Jibril sedang mengajari para sahabat ketika menuntut ilmu duduk paling depan. Kenapa? Satu, lebih konsentrasi. Dua, tidak ada peluang ngantuk. Tiga, lebih serius. Empat, kalau ulangan insya Allah tidak nyontek. Gitu ya, Bu ya? Baik, dan itu meskipun saya belum kenal hadis ini, sejak SD, SMP, masuk pesantren, kuliah, belajar kepada ulama-ulama Timur Tengah, saya berusaha untuk duduk selalu paling depan. Baik, kemudian menjaga penampilan. Rasulullah meminta sahabat yang belum mandi disuruh pulang, yang belum gosok gigi diminta keluar untuk gosok gigi. Kenapa? Fa innal malaikata tata'adza ma yata'adza bihi banu Adam. Karena yang terganggu bukan kalian sendiri, anak keturunan Adam, tapi apa? Malaikat yang hadir di majelis taklim juga terganggu. Berarti mandi, gosok gigi. Kalau bajunya kemarin sudah dipakai, aromanya tidak bagus, ganti dengan baju yang baru. Karena hadis ini menyebabkan saya mewajibkan jamaah sholat subuh, datang sholat subuh dalam keadaan sudah mandi. Karena saya pernah sesekali tidak menjadi imam, saya makmum, Masya Allah sepanjang sholat saya menahan napas. Banyak bapak-bapak yang belum mandi karena udara Bekasi kan
panas. Sementara tetangga saya mayoritas tidak punya AC di rumah. Akhirnya saya wajibkan, dan mandi sebelum sholat subuh itu sudah kebiasaan saya semenjak SD. Jadi sebelum subuh dalam keadaan sudah fresh. Sehingga saya justru sering mandi sehari bukan 2 kali tapi 3 kali. Sebelum subuh mandi. Tadi sebelum kesini saya mandi karena pagi-pagi saya bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian olahraga, bercucuran keringat. Akhirnya saya mandi lagi. Jadi jangan rugi mandi 3 kali. Demi kepentingan hadir di majelis taklim, karena aroma tidak sedap mengganggu teman-teman, juga mengganggu para malaikat. Kemudian menghindarkan sikap yang tidak bagus. Jadi jangan melakukan satu perbuatan yang tidak bagus ketika duduk di majelis taklim. Contoh, misalnya saya kasih contoh lah sebelum masuk ini. Banyak di antara kita keliru memahami sunnah Rasul. Ada banyak hal dianggap sunnah Rasul, padahal itu bukan sunnah Rasul. Contoh apa? Memelihara kucing, itu kan sunnah Rasul. Salah, itu hobi pribadi Abu Hurairah. Maka dia dipanggil si bapak kucing, bapak bahasa Arabnya Abu Hurairah. Ada juga, dan saya paling tidak suka, poligami sunnah Rasul. Begitu nikah lagi berantakan keluarganya, sedikit-sedikit curhat. Datang ke istri pertama dimanyuni, istri kedua juga manyun. Akhirnya sering curhat karena istri pertama, istri kedua sering tengkar. Padahal tujuan menikah itu apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kalian sakinah dan ada mawaddah wa rahmah, timbul rasa cinta dan kasih sayang. Jadi poligami bukan sunnah Rasul. Kalau ada bapak-bapak yang teriak-teriak sunnah Rasul, saya tanya, hafal 30 juz? Ternyata tidak. Hafal 30 juz sunnah Rasul. Sholat tahajud tiap malam? Belum tentu. Sholat tahajud sunnah Rasul. Dzikir pagi dan petang kelar semuanya? Enggak. Nah, berarti Anda sudah banyak meninggalkan sekian sunnah Rasul. Nah, ngomong-ngomong sunnah, saya ingat ketika Imam Malik sedang ngisi pengajian, ada salah satu muridnya yang membuat Imam Malik risih. Apa itu? Sepanjang pengajian bersiwak, gosok gigi. Ibu pernah kan melihat orang gosok gigi pakai siwak? Imam Malik merasa risih. Ini saya sedang ceramah. Betapa enaknya dia gosok gigi sepanjang perjalanan. Akhirnya pengajian selesai. Tolong yang lain pulang kecuali yang ini. Akhirnya disidang. Kenapa kamu sepanjang pengajian gosok gigi bersiwak? Alasannya apa? Sunnah Rasul. Akhirnya Imam Malik membacakan hadis 6 sunnah Rasul. Ternyata di situ ada siwak, di situ ada juga mencabut bulu ketiak. Berarti apa, Bu? Kalau pengajian diadakan, ada orang sibuk nyambuti bulu ketiak dengan alasan itu sunnah Rasul, benar tidak, Bu? Nah, jadi sunnah Rasul itu ada penempatannya. Gosok gigi jangan di pengajian, mentang-mentang ini sunnah Rasul. Sebagaimana jangan coba-coba sambil mendengar ceramah sambil nyambuti bulu ketiak, itu kurang ajar. Jadi ibu-ibu jangan melakukan satu perbuatan yang membuat tidak nyaman orang lain. Nah, contoh,
pengalaman saya 15 tahun yang lalu pengajian. Wah, pesertanya banyak. Tapi ya itu, saya ceramah, ada ibu yang sebelah sana jualan pecel. Ayo ibu-ibu siapa? Ah, saya. Akhirnya saya ceramah, dia sibuk ngaladangan. Apa ngaladangan? Yang melayani. Yang lain tunjuk jari bertanya, ini tunjuk jari, Bu saya satu. Jadi itu melakukan satu perbuatan yang membuat majelis taklim tidak kondusif. Baik. Kemudian ketika pengajian sangat dianjurkan antusias dengan bertanya, karena orang yang bertanya menunjukkan dia antusias dengan ilmu. Maka dalam Al-Quran berkali-kali Allah berfirman, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka mada yunfikun, yas'alunaka mada ukhilla lakum, yas'alunaka anis syahril harami qitalin fih. Begitu banyaknya kalimat yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, menunjukkan apa? Betapa antusiasnya para sahabat untuk bertanya di majelis taklim. Dan perlu diketahui, bertanya itu bermanfaat bagi dia, juga bermanfaat bagi temannya. Akhirnya temannya tahu. Jadi itu bagus. Dan ibu diperbolehkan bertanya, ibu sudah tahu jawabannya, tapi ingin membuat temannya tahu, itu boleh. Nah, kemudian ilmu harus diiringi berpayah-payah. Maka orang kalau menuntut ilmu tidak berpayah-payah tidak akan berkah. Ibu kalau baca biografi ulama terdahulu ketika menuntut ilmu dipenuhi dengan kepayahan. Seperti Abdul Baqi bin Makhlad, dia miskin. Ketika perbekalannya sudah habis, sementara dia lapar, dia mengangkat tangan, ya Allah, saya lapar, berikan solusi bagi perutku, tanpa harus meminta-minta pada orang lain. Doanya dikabulkan ketika dia melewati pabrik roti. Ibu pernah masuk kawasan MM 2100 melewati PT Mayora. Ibu lewat, Masya Allah, aroma roti dan kopiko harumnya luar biasa. Akhirnya orang ini, Abdul Baqi bin Makhlad, ketika ketemu pabrik roti, dia dekati cerobongnya, cerobong asapnya, berdoa kembali, ya Allah jadikan asap dari pabrik roti pengenyang perutku. Dengan membaca bismillah, dia hirup dalam-dalam, akhirnya dia kenyang, berangkat punya tenaga lagi. Berarti berpayah-payah. Ibu mau niru boleh, bawa nasi, minta izin ke tukang sate, Pak boleh tidak saya duduk di sini, nasi dimakan sambil menghirup asapnya. Insya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Saya termasuk dulu berpayah-payah, alhamdulillah. Orang tua mengatakan tidak mungkin bapak menyekolahkan kamu di pesantren. Akhirnya saya mencari pesantren, survei dari satu pesantren ke pesantren lain, hingga akhirnya ada sebuah pesantren memberi fasilitas diskon bahkan bebas bagi santri tidak mampu. Akhirnya saya mencari surat keterangan tidak mampu dari RT RW ke kelurahan. Saya daftar sendiri. Alhamdulillah bisa menyelesaikan di pesantren. Begitu lulus pesantren,
Kakak-kakak kelas saya ada yang di Al-Azhar Kairo, ada di Yaman, ada di Sudan, ada di Mekah, ada di Madinah. Saya pengen seperti mereka, tapi kan harus butuh modal. Akhirnya Pak, saya kerja dulu di sebuah pabrik garment selama 1 tahun. Supaya tidak usah ngontrak, nyari masjid. Pak, bisa tidak tinggal di masjid? Boleh, tapi tolong dipel setiap hari lantai atas, lantai bawah. Akhirnya saya tinggal di sebuah masjid. Alhamdulillah, meskipun tidak harus ke Timur Tengah belajar di Libya, toh dosennya semuanya dari Timur Tengah. Jadi menuntut ilmu itu harus berpayah-payah. Nah, akhirnya Imam Asy-Syafi'i itu pernah memberi nasihat, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kamu tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa itu? Zakaun, kamu harus jenius. Maaf yang tidak jenius, jangan berharap menguasai banyak ilmu. IQ itu bisa diukur tidak, Bu? Ada alatnya? Bisa ya? Harus zakaun. Kemudian apa? Hirsun, rakus. Ibu harus rakus terhadap ilmu. Wajtihadun, dan sungguh-sungguh. Rakus kemudian sungguh-sungguh. Imam Syafi'i itu karena orang miskin, teman-temannya punya kertas untuk menulis, kerjaan harian pergi ke tong sampah milik kantor khalifah. Siapa tahu hari ini ada kertas-kertas sisa yang dibuang. Pernah Imam Syafi'i tidak mendapatkan kertas itu, masuk ke pengajiannya Imam Malik. Ternyata sepanjang perjalanan, sepanjang ilmu disampaikan, Imam Syafi'i kerjanya temannya nulis pakai pulpen, Imam Syafi'i begini. Itu kan menyebalkan. Akhirnya Imam Malik meminta pelajaran selesai, semuanya pulang kecuali Syafi'i. Akhirnya disidang. Ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan menyebalkan? Hilang konsentrasiku. Sedikit-sedikit begini, kemudian dicoret-coret di tangan. Imam Syafi'i menjawab, maaf, hari ini saya tidak menemukan kertas di tong sampah. Akhirnya apa? Terpaksalah aku pura-pura menulis di telapak tangan. Mana buktinya? Akhirnya saya sudah hafal semua pelajaran tadi. Dan ternyata memang Imam Syafi'i, Bu, itu otaknya itu seperti kaset rekaman. Jadi begitu pelajaran selesai disuruh mengulangi, hafal sampai titik komanya hafal Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i itu apa? Kalau keluar rumah, telinganya ditutup oleh kapas, khawatir mendengar kata-kata jorok, tidak senonoh, akhirnya masuk ke memori. Tadi zakaun, hirsun, wastihadun, sungguh-sungguh. Wa malun, harta. Ibu tidak mungkin dapat ilmu kecuali punya buku. Buku itu pakai duit. Karena kata orang Jepang apa istilahnya? Jerbasuki mowo beo. Orang Jepang ya, Bu ya. Nah, tetangga saya orang Jepang, orang Jawa Tengah merantau ke Jepang, punya istilah jerbasuki mowo beo. Segala sesuatu harus ada biayanya. Kemudian wasohbatul ustad, dia harus belajar langsung ke ustadz, jangan autodidak. Itu nggak boleh belajar autodidak.
Karena di Bekasi ada juga ustadz tidak pernah nyantri, borong banyak buku, dipelajari sendiri, kemudian berani ceramah. Oh, itu bahaya, Bu. Sama bahayanya tidak pernah masuk fakultas kedokteran, memborong ilmu kedokteran lewat buku, kemudian buka praktek kedokteran. Itu bahaya. Wa tuluz zaman, dan yang terakhir kata Imam Syafi'i, memerlukan waktu yang lama. Saya sampai geleng-geleng kepala, anak muda mendaftar ikut pesantren kilat. Pertanyaannya unik. Kalau selesai jadi pesantren kilat, saya sudah bisa jadi ulama tidak? Kaget saya. Pesantren kilat cuma 3 hari, dalam bayangan dia sudah menjadi ulama. Oh, nggak bisa. Menjadi ulama tuluz zaman, harus memerlukan waktu yang panjang. Baik. Akhirnya sebagai penutup sebelum tanya jawab, kadang-kadang ada pertanyaan dari ibu-ibu, boleh tidak saya menuntut ilmu cukup duduk di rumah, pencet itu YouTube, belajar kitab Bulughul Maram dari seorang ulama? Saya jawab, al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang melangkahkan kaki menuju tempat untuk menuntut ilmu, berarti dia harus keluar. Kalau toh ibu menuntut ilmu lewat YouTube, itu hanya variasi. Menu utama tetap datang ke pengajian, karena beda menuntut ilmu di TKP dengan menuntut ilmu lewat HP. Contoh begini, ibu piknik ke Swiss, beda tidak? Langsung ke Swiss atau cukup virtual? Pasti beda, apalagi ilmu. Saya belajar Sahih Bukhari kepada Syekh Musaid Basir Ali, langsung duduk di depan beliau. Beda dengan melihat videonya. Apalagi kalau ibu datang ke TKP, ibu tidak paham, ibu bisa bertanya, tapi tidak mungkin bisa bertanya kepada kaset atau video. Contoh lagi misalnya, saya kan sudah ustadz, apakah ustadz perlu belajar? Belajar itu sepanjang masa. Maka para ustadz harus menyisihkan waktu untuk tetap belajar. Kenapa? Walakin kunu rabbaniyina, jadilah kalian sebagai generasi robbani, bima kuntum tuallimunal kitaba, karena kalian tetap mengajarkan ilmu isi kitab yaitu Al-Qur'an, wa bima kuntum tadrusun, tapi kalian tetap terus belajar. Berarti para ustadz juga harus duduk menuntut ilmu. Seperti kalau saya berangkat umroh setiap tahun, pasti saya menyisihkan waktu duduk mendengar majelis ilmu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ba'da subuh dan ba'da maghrib, bergabung dengan anak-anak mahasiswa. Saya juga bawa kertas menulis yang penting-penting, berarti saya tetap harus belajar. Kemarin ada kajian tablik akbar yang mengisi Ustadz Farid Uqbah di tempat saya. Saya ingin mengajari anggota pengajian, tetap duduk paling depan, menyimak, mencatat yang penting-penting. Karena menuntut ilmu tidak hanya untuk para muta'alim, tapi orang yang sudah punya profesi mengajar, dia juga harus tetap menuntut ilmu. Selesai sekedar pengantar, inilah adab menuntut ilmu. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Tidak ada yang bertanya, berarti mempercepat kepulangan saya ke rumah. Silahkan, satu, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Oh, penjelasan. Ya, baik. Sebenarnya boleh poligami, nggak masalah. Yang sunnah itu nikahnya, bukan poligaminya. An nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku yaitu menikah, dia bukan dari golonganku. Ibnu Abbas berkomentar, seandainya saya dapat bocoran dari langit, usiaku tinggal 10 hari lagi, sementara aku belum menikah, maka aku akan segera menikah karena tidak ingin menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Jadi nikah itu sunnah. Ya, baik. Nah, kalau poligami kan kalimatnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Berarti poligami itu ditakut-takuti oleh Allah. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Sementara Rasulullah bersabda, man kana lahu imra'atani famala ila ihdahuma illa jaa yaumal qiyamati wa shikuhu ma'il. Siapa yang punya dua istri tidak adil, hari kiamat bangkit dalam keadaan berjalan miring. Berarti tidak ada motivasi dari syariat berpoligamilah. Justru poligami itu ditakut-takuti. Tapi dalam kondisi tertentu maka poligami boleh diambil. Contoh, Rasulullah ketika menikahi Juwairiyah, pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah dipuji oleh Aisyah. Aisyah sampai berkata, tidak ada wanita yang lebih banyak mendatangkan keberkahan melebihi Juwairiyah. Karena ketika Rasulullah menikahi Juwairiyah, Juwairiyah itu anak kepala suku, maka seluruh suku Bani Mustalik berbondong-bondong mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berarti kan ada tujuannya. Nah, baik. Contoh lagi, ada ibu-ibu datang ke kita mengeluh suaminya memiliki libido yang tinggi. Sehari minta dilayani 3 kali. Nah, kemudian saya tanya, ibu repot tidak? Wah, repot luar biasa. Ya, berarti ada 2 alternatif. Alternatif pertama, ibu nyuruh suaminya sabar dan kelihatannya tidak mungkin. Alternatif kedua, berarti ibu mengizinkan suami menikah lagi. Akhirnya alternatif kedua yang disetujui oleh si istri tadi. Berarti poligami memang ada ya sebagai solusi ketika ada satu masalah. Itu tidak masalah. Jadi begitu, Bu. Nah, jangan atau poligami tapi akhirnya orang melihat indahnya poligami. Itu boleh, nggak masalah. Ketika istri pertama, istri kedua, contoh saya punya majelis taklim. Istri pertama, istri kedua datang ke pengajian goncengan motor bareng. Itu kan cakep. Meskipun 1001 kan lumayan, Bu. Nah, yang seperti ini bagus. Tapi kalau istri pertama, istri kedua sering adu regeng, lempar-lemparan SMS, kemudian apa? Yang menjadi korban suaminya, berarti ini poligami yang tidak sehat. Kalau poligaminya yang sehat, saya setuju, bahkan saya mendukung. Kadang-kadang saya ceritakan ke tempat lain. Contoh, si fulan punya 3 istri, ternyata Masya Allah kompak 3-tiganya. Contoh seperti itu saya umumkan, saya sampaikan ke yang lain-lain.
Meskipun kalau saya bicara poligami beda antara di hadapan ibu-ibu di depan atau di depan bapak-bapak. Kalau di depan bapak-bapak bahasanya nakut-nakuti. Kalau di depan ibu-ibu berarti apa? Ridho, sabar, dan Allah tidak salah ketika memperbolehkan laki-laki untuk nikah lagi yang ada di surat An-Nisa. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan Bu. Belakang. Boleh. Oh, Ibu yang megang mic dulu aja, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu, ya. Kalau jenis itu kan dalam kata orang bisa berdalil bahwa kamu nggak bisa, kan jenis itu kan identik dengan andai apa yang andai lah bisa rasa bahwa ini nggak andai kan karena saya nggak andai jadi saya nggak mau ini nggak mau jadi dulu nanti saja kalau sudah andai baru. Baik ya. Barangkali ini sudah barangkali pasca kalau dikatakan sana harus berapa. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena poin inilah menyebabkan ibu-ibu kalau punya anak berikan konsumsi asupan gizi yang bisa membuat anak jenius. Contohnya apa? Makan ikan. Ikan itu usahakan lahman thoriya, 2 kali Allah menyebut ikan segar. Jangan ikan yang sudah berkali-kali mati. Ikan asin kan berkali-kali mati, Bu. Di laut sudah mati, kemudian dijemur, kadang-kadang disiram formalin, di tukang asin di tokonya sudah berapa bulan. Ketika ibu beli, dimasukkan ke kulkas, 4 bulan baru ingat saya punya ikan asin. Itu bukan ikan segar. Ikan segar itu lahman thoriya. Di surat An-Nahl kan Allah menyeru makan ikan segar. Ternyata hasil penelitian ikan segar itu bagus buat otak. Nah, sekarang kenapa Imam Syafi'i mengatakan dzakaun? Maksudnya kalau ingin menjadi ulama, menguasai ilmu secara mumpuni, mau tidak mau dzakaun, harus cerdas. Tapi kalau ibu-ibu secara umum, kan ibu tidak punya target jadi ustadzah kan, Bu? Iya. Meskipun penuntut ilmu itu kan terbagi menjadi 3. Nggak tahu ibu-ibu masuk kelompok mana. Rasulullah di Sahih Bukhari mengibaratkan orang menuntut ilmu ibarat ini tanah, gembur, hujan turun, menerpa tanah, menyerap ke bawah. Di sana ada sumber mata air, di atasnya ada pohon-pohon tumbuh dengan subur. Inilah orang yang datang ke majelis taklim, dia paham, bisa mengamalkan dan bisa menyampaikan kepada yang lain. Ibarat kedua, hujan turun, terkena tanah agak sedikit keras, meresap ke bawah, ada mata air di bawah, tapi di atas tidak ada pohon. Ini ibarat orang menuntut ilmu, dia paham, bisa mengamalkan, tapi tidak bisa menerangkan. Seperti ibu-ibu di tempat saya, pulang-pulang datang, Pak, Masya Allah pengajian hari ini luar biasa, dahsyat. Rugi kalau aku tidak hadir. Kata istrinya, yang diterangkan Ustadz apa? Pokoknya Bu, aku salah sendiri, Bapak tidak ikut. Berarti dia paham tapi tidak bisa menerangkan. Kan ada sampai S3 doktor. Tapi kalau ceramah, komentar yang mendengar ceramahnya apa? Dia tadi ngisi apa sih? Ada tidak, Bu? Doktor pintar tapi tidak bisa menerangkan ilmu. Nah, yang ketiga, tanah super keras, air turun,
tidak bisa meresap, terjadi genangan di mana-mana. Datang ke pengajian, tidak paham tapi menjadi provokator. Ada tidak? Banyak. Dan tidak ada di sini, alhamdulillah. Jadi Imam Syafi'i itu dalam kapasitas saya sebagai ulama. Kalau ingin menjadi ulama seperti saya, ya dzakaun. Tapi apakah saya kan tidak cerdas, ya tetap harus menuntut ilmu, tapi targetnya tidak untuk menjadi ulama. Cukup saya paham, saya bisa mengamalkan dan bisa ngajak-ngajak orang lain untuk berbuat baik. Bahkan ibu-ibu, bodoh itu kadang-kadang jauh lebih baik daripada pinter. Maksudnya apa? Coba secara pendidikan, Bilal itu kan kasta bawah. Sekali bertemu dengan Rasulullah, diterangkan la ilaha illallah, langsung bersahadat. Sementara Abu Sufyan, tokoh tertinggi di Mekah setelah kematian Abu Jahal dan Abu Lahab, kapan masuk Islam? Ketika Fatu Mekah, setelah dakwah berjalan 20 tahun baru paham, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada satu riwayat bagus. Murid Al-Asma'i, dia datang ke pengajian hanya setahun sekali. Ibu mau niru boleh. Jadi orang ini kalau dapat ilmu terlalu banyak, otaknya panas, dia tidak kuat. Maka dia datang ke pengajian hanya setahun sekali. Wahai Asma'i, tolong bacakan satu ayat, jangan panjang-panjang, satu ayat, terangkan, pastikan aku sudah paham, akan aku amalkan. Dibacakanlah ayat wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit Allah sudah menjamin rezeki. Maksudnya apa? Kalau kamu rajin bersedekah, nanti diganti dari langit. Nggak mungkin hartamu akan berkurang. Akhirnya dia pulang, tiap hari bersedekah. Hasilnya apa? Hartanya tidak berkurang, malah bertambah. 1 tahun kemudian dia datang lagi. Wahai Asma'i, ayat itu benar, sudah saya amalkan. Tolong bacakan satu ayat lagi. Dibacakanlah ayat yang berisi sisa neraka. Orang ini pucat, matanya berkunang-kunang, terjatuh, pingsan, mati. Berarti apa, Bu? Kadang-kadang bodoh itu gak apa-apa, bagus. Dia tidak jadi ulama. Dia seumur hidup hanya tahu 2 ayat yang mengantarkan dia kepada kematian. Tidak masalah. Saya dulu di pesantren punya murid, nilainya itu seling 6. Itu sudah bagus. Apakah saya menyalahkan? Enggak. Ternyata di kemudian hari justru murid ini begitu lulus pun karena ustadznya kasihan. Sekarang menjadi apa, Bu? Direktur pondok pesantren dan menjadi panutan di masyarakat. Jadi jangan kecilkan murid-murid yang tidak punya prestasi menonjol dalam hal apa? Prestasi belajar. Boleh jadi dia punya kelebihan yang kita tidak tahu kecuali di masa yang akan datang akhirnya terlihat. Dan akhirnya pertanyaan terakhir, kenapa, Bu? Belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masalah ilmu ya Pak Ustaz. Ya. Untuk yang bisa mendapatkan ilmu itu yang dari 1 sampai seterusnya itu tadi Pak Ustaz sebutkan, terkadang kita itu imannya naik turun Pak Ustaz. Oh, naik turun ya? Mendapatkan ilmu, yang pertama sudah terlewatkan, seperti itu. Oh gitu. Mungkin ada trik dari Pak Ustaz, bagaimana sih kita supaya bisa istiqomah mendapatkan mengejar ilmu seperti umpamanya menghafalkan surat. Kita coba mudah, terkadang kita sulit banget. Oh, baik. Ya, itu Pak Ustaz. Keluhan ibu berarti keluhan saya juga. Kenapa al-imanu yazidu wa yanqus? Iman itu bertambah, iman itu turun.
yang tidak pernah turun hanya para rasul, imannya selalu naik, malaikat imannya stabil. Pokoknya kalau di luar rasul berarti apa? Yazidu wa yankusu, bertambah dan berkurang. Saya kadang-kadang semangat baca Quran, sehari bisa 7 juz. Tapi kadang-kadang tiba-tiba satu lembar saja ngos-ngosan. Itu pernah saya rasakan. Itu satu. Wajar Bu, jangan panik dengan semangat kadang-kadang turun. Nah, sekarang hafalan. Kenapa ibu-ibu kadang-kadang menghafal, semangat kadang-kadang tidak? Nah, bagi ibu-ibu yang punya target menghafalkan satu surat, misalnya saya sarankan hafal surat Tabarok, Al-Mulk, karena ini akan membela ibu di alam kubur. Bagaimana ibu bisa istiqomah hingga akhirnya hafal? Caranya, satu, pegang Quran jangan berubah-ubah. Yang ibu pegang Qurannya itu terus, ya, jangan gonta-ganti. Satu. Dua, ketika ibu mau menghafal, jangan dihafal, buka, baca, pelototi hurufnya. Baca pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Karena ibu-ibu rata-rata di atas 50 tahun baca sebulan. Ya, jangan dihafal. Jangan coba-coba menghafal. Dibaca siang, sore, pagi, siang, sore, pagi. Baik. Karena ibu sudah sebulan membaca, sudah terbayang tata letak ayat itu Bu, di kanan atau kiri. Maka jangan kaget. Ustadz Adi Hidayat kan tahu. Itu sebenarnya di Bekasi yang bisa begitu banyak, ratusan. Karena yang menghafal Quran di Bekasi sudah ratusan. Saya pernah di Babu Taubah. Ada ibu-ibu ngetes saya. Coba saya bacakan. Kira-kira saya tahu tidak posisi di kanan, kiri, bawah, atas, tengah. Saya deg-degan, ya gak apa-apa Bu, tapi tolong pertanyaannya cuma 5, ini asam lambung saya sudah naik. Alhamdulillah ibu itu membaca 5 kali, alhamdulillah saya bisa jawab, Bu, ini ayat ini paling atas sebelah kanan. Ini yang ibu baca, ini surat At-Taubah di tengah bagian kiri. Udah ya? Jadi ibu baca, begitu selesai 1 bulan, baca 1 ayat 20 kali. Begitu ibu baca 20 kali, sudah otomatis ayat pertama ibu hafal. Kalau sudah, besok menghafal lagi ayat kedua, baca ayat kedua. Berarti 2 bulan ibu hafal Tabarok. Karena Tabarok 30 ayat. Tapi ada syarat yang lain. Apa itu? Ibu harus nyetor kepada seorang ustadz atau ustadzah, di mana kalau ibu tidak nyetor dijewer. Kalau tidak ada tempat nyetor, mustahil ibu istiqomah. Atau ibu nyetor ke suami. Kalau tidak nyetor berarti uang belanja ditunda 3 bulan yang akan datang. Insya Allah ibu cepat hafal. Alhamdulillah 11.20 menit. Insya Allah cukup. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.